Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Oke teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Thank you banget udah setia di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya. Saya nggak sendirian, saya bawa 3 pria ganteng gitu, seorang trainer gitu yang pastinya menarik banget. Mereka punya ilmu banyak dan hari ini kita pengen sharing ke teman-teman 10 ide ice breaking yang kita bisa pakai di sesi-sesi online. Nah sekarang kan lagi musim pandemi nih, banyak banget kegiatan-kegiatan online. Jadi kita akan ngasih contoh 10 ide ice breaking yang wajib kamu coba di sesi-sesi online. Dan pastinya bikin si peserta antusias, semangat, dan pasti bakal happy dan seru sih gitu. Nah 10 itu apa aja? Kita akan bahas satu-satu, kita akan kupas satu-satu dan kita akan kasih contohnya gitu. Oke, langsung kita mulai ya. Ide ice breaking yang pertama adalah benda sekitar. Nah ini akan di-lead sama Mas Oo nih. Silakan Mas Oo. Oke, thank you Suhar. Nah, yang pertama ada idenya adalah benda sekitar. Jadi, aku minta teman-teman semua di sini untuk mulai lihat sekarang apa benda yang ada di depan kalian. Yang biasanya menemani kalian setiap kali teman-teman buka laptop, buka PC misalnya gitu ya, atau buka handphone deh, atau apapun yang ada di depan teman-teman atau yang di sekitar teman-teman yang dekat di situ. Nah silakan, kalau itu lebih dari 1, pastinya sih harus lebih dari 1 ya. Coba tentuin yang mana yang mau diambil, lalu kemudian nanti tolong dikasih lihat ke kamera, terus sebutin kenapa sih kamu pilih benda itu, dan kenapa benda itu harus ada di dekat situ atau ada menemani teman-teman gitu ya, beraktivitas setiap harinya. Mulai dari aku dulu nih. Nah di depan aku ada ini nih, taram, kelihatan nggak ya? Kipas ya. Ini adalah kipas asmara, bukan? Ini adalah kipas ya, yang ini langsung dicolok ke laptop karena ruangan untuk kerja, karena aku nih biasanya WFH, seringnya WFH gitu ya. Jadi ruangan di rumah yang untuk dipakai buat WFH ini nggak ada AC-nya. Jadi kalau lagi panas banget, panas sampai keringetan, nah ini butuh banget ini gitu. Dengan ada kipasnya ini, jadi tuh setiap kali ngerjain kerjaan panas-panas tuh jadi hilang. Jadi lebih semangat lagi, dan ini harus ada, karena kalau nggak ada, udah deh bakal kayak sauna gitu ya, langsung netes-netes semua peluh. Dan harapannya dengan adanya ini gitu ya, dengan adanya ini moodnya jadi terjaga dan kerjaan jadi lebih semangat lagi. Oke, lanjutnya aku langsung kasih ke Hakim. Silakan Hakim. Oke, terima kasih Mas O. Yang biasanya harus selalu ada ketika WFH ini adalah tanaman. Untuk lebih jelasnya ini adalah tanaman kole ya. Kalau misalkan orang-orang banyak yang nyebut juga bambu hoki gitu ya. Jadi biar suasana WFH lebih adem, lebih hijau, lebih semangat gitu ya kalau ada yang hijau-hijau. Itu sih. Thank you. Oke, dari Hakim tunjuk siapa yang lainnya? Tunjuk Helmi deh, Helmi. Oke deh. Nah, kalau tadi Mas Hakim yang berbau-bau alam gitu ya, kayaknya pecinta alam ya. Jadi pokoknya dedaunan harus ada. Untung aja cuma 1 jenis daun ya. Bayangin kalau 10 jenis daun jadi kebun gitu di depan laptop gitu. Nah, kalau aku selalu sedia ini, kopi. Mana ya? Ini kopi. Jadi ini jadi benda yang nggak pernah ketinggalan kalau kerja setiap hari gitu. Karena nggak tahu ya udah ketergantungan atau gimana gitu. Tapi rasanya kalau buka laptop kerja gitu ya tanpa ngopi itu tuh rasanya tuh hampa aja gitu, kayak ada yang kurang rasanya gitu ya. Jadi kadang biasanya sih sehari itu ngopi sampai 1-2 gelas, kadang kayak pagi, terus kalau udah ke sore kan biasa agak ngantuk ya, itu ngopi lagi. Tapi kalau sore biasanya kopinya nggak terlalu berat gitu. Kalau pagi biasanya americano, kopi-kopi hitam gitu. Jadi itu jadi teman yang selalu bikin aku tuh setiap hari tuh semangat buat kerja dan bisa lebih fokus kalau ada kopi gitu.
Nah, selanjutnya mungkin langsung aja kali ya, yang terakhir ada Mas Suhar nih. Pastinya. Yuk. Gua apa? Ini sebenarnya colokan. Jadi kenapa ini sebenarnya refleksi juga ya. Jadi waktu itu aku pernah di daerah terpencil ya teman-teman dan nggak ada listrik gitu. Jadi ini itu kayak apa ya? Jadi surganya dunia gitu ya. Ketika misalkan ada listrik itu seneng banget gitu. Jadi kita harus butuh colokan. Nah, kenapa ini banyak colokannya supaya bisa ngecas buat laptop, buat handphone. Handphone kalau nggak cuma satu kan, handphone biasanya kan punyanya 2, 3 gitu. Jadi semuanya bisa masuk tuh, bisa gantian. Nah, agak sulit ketika misalkan, apalagi di rumah kan kadang-kadang kalau colokan kan nggak mungkin berderet tuh gitu, jadi butuh extension kayak gini. Nah, selama WFH gue butuh ini sih, di mana-mana bahkan nih, kalau gue boleh cerita, kalau aku lagi pengen kerja dari kafe atau mungkin dari di luar gitu, gue selalu bawa ini di tas nih, teng-tengan nih, gitu, supaya gue bisa nyolok gitu, terus gue bebas untuk colokin apapun gitu, nggak kehabisan baterai gitu. Jadi gue udah ready ini di tas gue gitu. Oke, thank you teman-teman semua dari Hakim, Helmi, sama Suhar gitu ya. Jadi games ini tuh untuk lebih mengakrabkan kita lagi, jadi tahu gitu ya bahwa ada apa sih di sekeliling si peserta gitu ya, sehingga kita bisa lebih kenal lagi setiap orangnya. Setiap orangnya tuh kayak gimana sih karakternya, kesukaannya apa sih gitu ya. Jadi kita jadi lebih lebih deket aja gitu rasanya sama mereka. Tapi untuk games ini paling maksimum itu bisa 10 orang. Karena jadi kalau misalnya lebih dari 10 orang tuh agak kelamaan. Jadi teman-teman kalau mau pakai games ini, coba aja dicek-cek dulu nanti pesertanya berapa orang sih. Gitu. Kalau nanti di bawah 10, oke banget buat dipakai. Oke, lanjut. Oke, thank you Mas. Itu adalah game pertama, yaitu benda sekitar yang bisa teman-teman pakai. Terus kita akan masuk ke game yang kedua yang bisa teman-teman pakai. Ini adalah sambung kata atau sambung cerita. Jadi kalau teman-teman pernah pakai di offline, ini juga bisa pakai di online gitu. Jadi nanti saya akan memulai sebuah cerita. Jadi nanti saya akan pause gitu. Terus nanti teman yang lain akan lanjutin ceritanya. Tapi tujuannya, maksudnya harapannya adalah teman-teman mendengarkan dengan seksama supaya fokus, terus bisa merangkai kata-kata atau kalimat yang sebenarnya punya arti atau maksud tertentu gitu. Dan kalau kalimatnya nggak nyambung ya jangan gitu. Sip, kita mulai ya. Nah, teman-teman bisa bebas sih memilihnya, artinya gini, urutannya bisa teman-teman tentukan dulu nih, kalau misalkan kelompoknya kecil, ditentukan dulu misalkan dari saya ke Helmi ke Mas Oo, terus ke Hakim, atau teman-teman habis cerita terus langsung tunjuk orang aja gitu. Kadang-kadang untuk nge-challenge apakah dia ngedengerin apa enggak, langsung ditunjuk aja gitu. Nah, nyambunginnya adalah kata terakhir yang kita ucapkan harus disambungin gitu ya dengan yang lain, dengan kalimat-kalimat yang lain. Oke, kita akan mulai ya. Oke, hari ini adalah hari Kamis, Januari. Ya, di Januari tahun 2022 gitu. Nah, tadi pagi tuh aku makan dengan udang. Hakim? Udang hasil tangkapan laut nelayan di utara Jakarta. Tetapi sekarang harga udang cukup melambung tinggi karena pandemi. Lanjut langsung ya. Langsung Mas O. Siapa? Ya. Pandemi masih ada di sekitar, masih ada dan kita rasakan saat ini. Walaupun ini adalah sudah tahun kedua, tapi pandemi tetap kita rasakan. Untuk itu, kita tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin 2 kali, tetap jaga kesehatan kita. Jangan banyak begadang gitu ya. Kalau misalkan begadang, asupannya juga harus bagus, banyak makan sayur, makan buah, minum vitamin, dan jangan sampai teman-teman ini banyak pikiran, karena yang paling utama orang gampang sakit adalah banyak pikiran. Helmi. Banyak pikiran, waduh, bagian terakhir agak susah. Banyak pikiran itu bisa diobati dengan istirahat yang cukup ya. Jadi kalau kita lagi banyak pikiran, kurangi tuh akses informasi. Itu nggak apa-apa, karena kadang juga mengakses informasi terlalu banyak juga kurang baik ya buat kesehatan mental kita. Jadi obat dari banyak pikiran adalah istirahat yang cukup.
Terima kasih. Balik lagi ke Mas Suhar. Thank you. Nah, itu adalah contoh teman-teman yang teman-teman bisa pakai jadi merangkai sebuah cerita atau kata atau kalimat gitu. Nah, mungkin kalau memang mau challenge lagi gitu ya, kalimatnya nggak usah panjang-panjang gitu ya, kalimatnya pendek terus maksa orang untuk mikir, aduh habis ini ngomong apa ya gitu, itu bisa banget nih gitu yang bisa teman-teman pakai. Nah, tujuannya apa? Latih fokus pasti iya. Terus yang kedua adalah ngelatih yang namanya imajinasi sih, gitu, imajinasi, karena kan orang aku akan cerita apa ya, terus ide-idenya bakal keluar tuh. Terus yang ketiga adalah sebenarnya adalah communication skill ya. Maksudnya di sini kan butuh bagaimana kita menyampaikan sebuah cerita, kata-kata juga butuh ya. Menggabungkan kata-kata itu juga bagian dari communication gitu, yang gampang dipahami dan memudahkan teman yang lanjutin juga gitu. Jadi kayaknya ini menarik banget. Tapi ya melihat jumlah orangnya ya, gitu, sama seperti game yang tadi gitu. Kalau jumlahnya orang 100 mungkin juga bisa banget gitu ya, kalau mau dibagi-bagi di breakout room juga bisa. Oke, itu adalah ide yang kedua gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah senam otak gitu. Pasti teman-teman udah sering nih kalau offline nih, tapi kalau online gimana ya? Nanti akan dipandu oleh Mas Hakim. Silakan Mas Hakim. Oke. Ini mungkin salah satu ice breaking yang membutuhkan gerakan ya, karena kalau misalkan online biasanya agak males-males gitu ya, sambil tiduran dan lain-lain. Jadi kita mengajak peserta gitu ya yang ikut join di online ini untuk bergerak. Jadi semuanya boleh open cam. Semua ya? Iya, betul. Boleh open cam semuanya, kalau misalkan mau open mic-nya juga boleh gitu ya, biar lebih heboh. Nah, jadi untuk yang gerakan pertama mungkin kita coba perlihatkan kedua tangan kita ke layar gitu ya, biar kelihatan. Boleh kanan kirinya ke layar. Untuk gerakan yang pertama ini cukup mudah ya, jadi boleh dibalik. Yang tangan kanan gitu ya, yang tangan kanan ini jempol. Pokoknya tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Oke, kelihatan ya. Nah, di waktu yang sangat cepat kita akan tukar nih. Tukarnya adalah tangan kiri jadi jempol, tangan kanan jadi kelingking ya. Oke ya. Paham? Baik, jadi di dalam waktu yang cepat kita akan tukar ya. Saya mungkin akan hitung 1, 2, 3 aja ya. Biasanya ini bisa juga pakai musik, Mas War. Gitu. Jadi kita akan tukar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa nggak? Saya akan coba tes salah satu peserta. Mas Suhar deh, Mas Suhar. Coba Mas Suhar. 1. Bisa dong. 2. Bisa nggak? Ya, coba fokus. Ini memang otak dan gerakan harus sinkron ya. 1, 2, 3, 4. Oke, udah mulai ahli. Helmi udah mulai ahli juga. Mas Oo lagi berusaha mensinkronkan. Oke, itu gerakan yang pertama. Sekarang gerakan yang kedua. Tangan kanannya bisa menghadap depan gitu ya. Angkanya angka 2 gini. Jarinya jari 2 gini. Yang satu tangan kanannya bikin tembakan. Jadi yang kiri ini jari 2 gini, yang satu lagi tembakan ya, jempol sama jari telunjuk gitu. Nah, sama seperti gerakan yang pertama kita akan tukar. Gitu ya, yang di kanan jadi jari yang di kanan jadi yang angka 2. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, kayaknya udah pada bisa ya. Oke, berarti pada fokus nih. Nah, oke, untuk gerakan yang ketiga, jadi kita mungkin untuk sekarang cukup 3 gerakan ya. Untuk gerakan yang ketiga, 2 tangannya boleh di depan, 1 tangan kanannya megang hidung dan mulut, 1 tangan kirinya megang kuping sebelah kanan, jadi silang. Silang. Jadi kanan megang mulut sama hidung, kirinya kuping, silang ya. Kita tukar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa?
Oke, bisa ya. Oke, semuanya udah bisa. Oke, sekian mungkin dari saya untuk senam otak. Terima kasih. Thank you Mas Hakim. Yes, tadi buat ngelatih fokus gitu ya, konsentrasi dan apalagi ya? Ya fokus dan konsentrasi ya. Gitu. Sama bisa rame-rame ya. Bisa rame-rame juga. Bisa juga sebenarnya pakai musik ya, Mas War ya. Biar narik dan biar heboh gitu ya. Oke, thank you Mas Hakim. Itu adalah yang ketiga. Nah, kita akan masuk ke ide yang keempat, SBK yang keempat, yaitu senam muka yang akan dipimpin oleh Mas Helmi. Silakan. Waduh, nah ini yang seru nih. Jadi kalau yang pasti kan setiap aktivitas ada tujuannya. Kalau senam muka ini sebenarnya tujuannya buat melatih pede biar nggak pada malu-malu. Karena memang biasanya kan kadang suka pada off cam gitu ya, karena mungkin kayak aduh malu deh gitu, takut apa gitu. Nah, untuk istilahnya untuk memecah rasa malu, rasa kurang pede pada peserta gitu, kita tuh bisa memulai aktivitas webinar atau sharing kayak gini gitu ya, atau ada seksi-seksi tertentu lewat Zoom itu lewat aktivitas senam muka. Sesimpel misalnya gini ya gitu, ini sebenarnya nggak ada aturan baku, tapi sesimpel kita ngajakin peserta, kita coba ya Mas Hakim, Mas Aol sama Mas War, kita coba paling umum gitu ya, yang paling gampang senam mukanya, coba tarik muka ke dalam sampai mengkerut. Ke dalam gitu, nah kelihatan dong, nggak boleh jaim ya, dong kelihatan. Nah itu yang paling umum dong. Jadi kelihatan asli-aslinya jelek-jeleknya ya. Jadi itu tujuannya buat bisa saling istilahnya nggak gengsi-gengsian satu sama lain, atau misalnya bisa tarik mukanya keluar, coba kencengin. Keluar gimana tuh? Keluar gini. Jadi ditarik kencangnya ke sini. Coba dah. Nah. Kalau tadi kan ke dalam gini, kali ini tarik terus, tarik gitu. Muka misalnya muka mengernyit keluar, gigi terkatup misalnya gini. Pokoknya harusnya muka jelek ya, kita ini kan biar nggak kaku ya teman-teman gitu, biar nggak istilahnya biar nggak malu-malu. Bisa juga sebenarnya kita niruin hewan-hewan sebenarnya, kayak singa misalnya ya gitu. Kalau singa kan har gitu ya, gitu kan. Nah, coba teman-teman kita coba tirukan singa yang lagi marah misalnya gitu. Kita coba ya, 1, 2, 3, har gitu. Nah, itu kan tujuannya interaktif juga ya, untuk menirukan teman-teman biar nggak malu-malu lagi dan mau berani untuk open cam. Dan itu di situ biasanya nanti suka ada aja tuh yang ketawa-ketawa lucu, ngeliatin satu-satu, wah ini mukanya lucu nih gitu kan. Di situ bisa jadi saling kenal dan saling cair nantinya. Mungkin kurang lebih itu Mas War kalau untuk senam muka. Oke, thank you banget. Itu nggak butuh alat, nggak butuh apa-apa, cuman butuh muka kita ya untuk dipaksa ikut senam. Gitu, nggak cuma badan, tapi muka juga harus senam. Oke, ide yang kelima adalah know your mood. Ini akan dipimpin oleh Mas Oo. Maksudnya apa sih gitu? Know your mood ini, silakan Mas Oo. Oke, sekarang kita pengen tahu nih, biasanya kalau ada sesi yang ini adalah orang-orang baru, kita belum kenal semuanya. Halo Mas Oo. Halo, kira-kira nggak suaranya? Yes, sudah. Oke. Oh, udah ya. Oke, nah ini sesi untuk know your mood. Jadi kita pengen tahu nih buat teman-teman ketika masuk dalam satu sesi Zoom meeting, Gmeet atau apapun yang online gitu ya. Terus ini sesinya mungkin bisa dibilang agak-agak semi-semi tegang kelihatannya di teman-teman yang lainnya gitu ya. Kita lihat muka-mukanya, ini kayaknya Suha tegang, Helmi tegang nih gitu ya, Hakim tegang. Ada apa sih? Apa yang mereka rasain sebenarnya? Nah, untuk itu aku pengen minta ke teman-teman semuanya, apa yang teman-teman rasain, apa yang teman-teman rasakan di mood teman-teman, emosi apa yang ada di teman-teman, itu digambarkan dalam satu gambar sederhana aja di kertas yang ada di dekat teman-teman. Gak usah kertas yang baru gitu ya, kertas bekas pun gak apa-apa. Silakan pakai pulpen, pakai pensil, pakai krayon adiknya gitu ya. Apapun itu, monggo, silakan. Oke. Untuk know your mood ini, aku kasih waktu 1 menit buat gambar, karena buat gambarnya sederhana aja. Bisa kemudian kita setelin lagu yang menggugah
gitu ya, menggugah mood kita. Bisa itu yang fun, bisa itu yang merilekskan. Oke, udah nih Mas Oo. Sudah semuanya, aku mulai dari aku dulu ya. Oke, mood aku kali ini aku representatifkan dengan gambar seperti ini, gitu ya. Ini gambar buah pir, gitu ya, tapi ada mata yang sangat besar sekali karena ada rasa penasaran dengan sesi hari ini. Lalu dengan senyum yang sangat lebar sekali karena excited dan happy. Dan ada shining nih di sini nih, gitu ya. Di sini. Di sini nih ada shining gini. Ini menunjukkan kalau aku tuh pengen banget bisa dapat sesuatu yang beda, sesuatu yang baru di sesi kali ini. Oke, lanjut ke Suhar. Oke, gua nggak tahu kelihatan nggak sih? Enggak ya, karena aku pakai pensil. Oke, nggak apa-apa. Gambar apakah itu? Enggak, sebenarnya ini gambarnya gambar muka gitu ya. Cuman ekspresinya itu ekspresi yang kalau Mas O tadi kan seneng ya, itu ekspresinya sedih juga enggak, seneng juga enggak, tapi di mode-mode yang moderate gitu loh, atau mode-mode standby gitu, di tengah-tengah gitu. Karena apa? Karena hari ini tuh adalah first day untuk calibration proses ya, Mi ya. Jadi kalibrasi hasil penilaian kinerja, dan alhamdulillah kita fasilitasi beberapa divisi gitu, dan ada rasa waspada, ada rasa ready, ada rasa standby, ada rasa harus siap gitu ya, harus berani, ada rasa deg-degan juga karena ini jarang-jarang kan gitu. Kalau ngajar kan mungkin bisa aja kapan aja, tapi kalau ini kan 6 bulan sekali gitu. Nah, jadi rasa itu tuh ada semua. Jadi ya modenya adalah mode yang kayaknya di sini ada gue di atas kepala tuh gue kasih tanda khusus, tanda alert gitu loh. Jadi semuanya harus ready kapan aja ketika misalkan ada pertanyaan inilah, ada yang nggak terima lah, ada yang mungkin minta itu dan seterusnya gitu. Oke, monggo ditunjuk lagi. Helmi. Oke. Kayaknya Helmi bahagia deh. Habis dinner. Kelihatan ya. Mana? Ini gambarnya. Kelihatan ya, gambarnya I'm happy. Soalnya hari ini senang banget sih. Maksudnya memang energinya lumayan positif gitu, karena kebetulan juga kemarin baru menginjak umur yang baru gitu ya. Jadi kayak dengan semangat baru, dengan spirit yang baru gitu. Jadi makanya sekarang happy, dan juga happy karena bisa ketemu sama teman-teman semua yang ada di sini gitu. Lanjut ke Mas Hakim. Kayaknya Mas Hakim lagi nyari tanaman yang lain nih. Mood hari ini sebenarnya masih kebayang-kebayang. Kemarin habis cuti 2 minggu ya. Jadi yang kebayang tuh ini. Masih jet lag tuh. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan karena lu pakai mode-nya itu. Gambar gunung ya itu ya, gunung ya. Gunung kelihatan. Sawah kelihatan ya dikit-dikit. Gunung terus ada ya rumah, kemarin. Kemarin kebetulan baru cuti 2 minggu dan menikmati suasana pedesaan di kampung. Sambil jalan-jalan ke gunung gitu ya. Jadi moodnya itu sekarang masih kebayang-bayang mood kampung gitu ya, suasana kampung. Jadi masih belum move on gitu ya dari cuti kemarin. Tapi apa boleh buat, harus harus melanjutkan kehidupan pekerjaan gitu ya. Jadi harus semangat. Oke, thank you. Oke, lagi-lagi untuk sesi ini draw your mood juga nggak bisa terlalu banyak gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya waktu terlalu banyak ya biasanya cuma small group atau small team aja. Ini bisa untuk mengenal atau mengetahui ready-nya secara psikologis teman-teman yang menjadi peserta di sesi tersebut. Oke, lanjut lagi ke Suhar. Oke, thank you. Know your mood menarik banget ya. Jadi juga bisa mengekspresikan apa yang dirasain terkait dengan pikiran, perasaan gitu, supaya semuanya bonding. Terus berikutnya ini ada satu tools yang sebenarnya menarik banget yang bisa kita pakai nih, namanya Mentimeter gitu. Ini Mentimeter tuh kayak source ya apapun lah, online respon yang bisa disaksikan oleh semua peserta. Nah ini langsung dipraktekin sama Mas Helmi nih. Silakan. Oke. Nah jadi
Aku coba share screen ya sebentar. Ini dia. Sudah kelihatan teman-teman? Nah, jadi ini lumayan agak butuh effort ya gitu. Kalau yang sebelumnya istilahnya bisa langsung, tapi kalau yang ini harus disiapin dulu tools-nya. Jadi kita harus bikin dulu topiknya apa, terus juga harus siapin. Nah, dan sebenarnya ini tipenya banyak banget gitu. Teman-teman bisa pilih mau pakai word cloud gitu kan, mau pakai multiple choice, polling, scales, ranking, Q&A dan sebagainya. Nah, kita coba yang word cloud dulu ya gitu. Nah, ini teman-teman nanti tinggal share linknya ke partisipan ya gitu. Kalau di webinar, aku coba share ke Mas Hakim, Mas Suhar, Mas Oo gitu. Nah, mau kita coba sekali ya, kita coba sebentar gitu. Nah, ini misalnya kita bisa nanya ke partisipan, how are you today gitu, apa kabarnya hari ini. Teman-teman nanti akan menuliskan dan semua partisipan tuh bisa lihat kata-katanya muncul di lembar putih blank ini gitu. Kita coba ya, Mas Suhar, Mas Hakim, Mas Oo coba sampaikan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kayak semangat gitu kan. Terus ada apa lagi misalnya nanti gitu ya, Mas Hakim apa nih misalnya gitu. Dan ini nanti ketahuan nih, misalnya kita partisipannya ada 20 atau 50, nanti kelihatan yang udah submit berapa, dan kita bisa setting setiap orang bisa submit berapa kata, misalnya satu kata aja, atau bisa submit beberapa kali, misalnya 1 kali atau 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu sesuai kebutuhan. Dan ini sebenarnya untuk kegiatan ini bisa banget ya dilakuin sama partisipan yang lebih banyak gitu. Kalau tadi kan rata-rata lebih ke small group, tapi kalau yang ini sebenarnya kalau mau besar juga bisa. Ini kan seru ya, jadi kelihatan satu sama lain bisa share perasaannya, kabarnya dan sebagainya. Mungkin itu Mas Suhar untuk yang Mentimeter, dan ini worth it banget nih teman-teman untuk dicoba gitu ya, karena juga free, bisa bikin akunnya free, gratis, terus nanti tinggal bikin slide-nya, siapin pertanyaannya, kontennya dan sebagainya. Oke, thank you Mas Helmi. Itu adalah ide yang ke-6. Yang ke-7 ini adalah tebak judul lagu gitu. Nah, teman-teman tebak judul lagu ini bisa pakai bisa pakai musik yang tanpa lirik gitu kali ya, atau mungkin musiknya dimainin terus satunya semua yang bisa resen, yang bisa nebak gitu, atau resen terus ngomong, atau bisa kita bacain keyword atau clue atau lirik dari sebuah lagu gitu. Gitu ya, mungkin nggak usah dicontohin panjang-panjang gitu ya, tapi contohnya misalkan let's say misalkan lagu-lagu yang mungkin kita harus perhatiin bahwa lagu tersebut kira-kira semuanya kenal nih atau tahu sesuai dengan demografi pesertanya. Misalnya kalau pesertanya itu anak-anak usia kayak belasan, 20-an awal. Nah, jangan lupa jangan dikasih lagu-lagunya siapa? Panca Pondaah jangan ya. Nah, nggak tahu kan Panca Pondaah siapa. Atau Ebit GAD jangan ya, Ebit GAD ya. Jangan ya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ibu-ibu gitu ya, itu ibu-ibunya juga kelihatan nih, ibu-ibu muda apa ibu-ibu yang tempo lalu gitu ya. Ini juga teman-teman bisa sesuaikan. Atau lagu-lagu yang memang semuanya tahu kayak Burung Kakak Tua, Bolonku Ada 5 gitu. Nah, itu silahkan bisa dikreasi. Yes. Gitu, cuman mungkin dikasih 1 bait lagu terus disuruh nebak. Nah, yang ke-8 apa? Yang ke-8 adalah opposite gitu. Nah, Mas, opposite ini sebenarnya gampang banget gitu ya. Let's say misalkan ini langsung aja ya. Kalau misalkan teman-teman harus nyalain kamera, terus teman-teman let's say misalkan pakai tangan nih gitu. Kalau kita bilang atas ke bawah bisa nggak ya? Atau mungkin gini deh ya. Kalau bilang atas berarti bawah gitu ya. Kalau bilang bawah berarti atas gitu. Jadi mereka juga harus fokus gitu ya, untuk melatih fokusnya juga. Atau misalkan tadi ya, kalau kita bilang caci pendek berarti opposite-nya panjang gitu ya. Tapi teman-teman bisa mulai dari nggak opposite dulu sebenarnya gitu ya. Kata kuncinya adalah sama dengan yang diucapkan dulu atau nggak di-opposite-kan dulu supaya mereka fokus dulu. Habis itu tantangan berikutnya bisa di-opposite-kan. Itu adalah ide yang ke-8. Nah, yang ke-9 adalah mencari perbedaan gambar. Nah, ini mungkin bisa dikasih contoh sedikit kali ya, Helmi, gitu. Mencari perbedaan gambar ini bisa banget nih, gitu. Jadi gimana nih Mas Helmi? Bisa screen gitu, terus nyari apa sih bedanya gambar gitu ya? Share screen ya, coba sebentar. Aku coba open dulu. Ini menarik juga nih, dan kayaknya gamesnya lumayan umum ya untuk dipakai di acara-acara webinar kayak gini, karena effortnya nggak terlalu susah juga, tinggal cari aja gambar perbandingan di Google, itu banyak banget. Misalnya ini. Nah, ini kan seru nih. Oke, ayo teman-teman coba cari perbedaan antara gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa banget minta partisipan untuk jawab dan
sampaikan perbedaannya bisa lewat mic atau juga bisa lewat chat langsung gitu ya, atau bisa juga lewat yang lainnya misalnya gitu. Bisa juga pakai annotate ya gitu di Zoom kan bisa tuh ditandain yang mana gitu. Kita coba ya, sekarang kita coba. Mas Hakim, perbedaannya sebutin salah satu apa Mas dari kedua gambar? Nggak, masih pohon kecil. Nah, pohon kecil di belakang apa nih? Di belakang serigala ya. Ya, di pulau ya, di pulau seberang ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih itu ya contohnya gitu. Ini seru banget dan bisa banyak banget gambarnya, dan manfaatnya bisa ngajakin teman-teman buat get back untuk fokus lagi gitu ke sesi gitu ya, dari yang awalnya nggak fokus jadi fokus lagi. Terus juga bisa untuk bisa saling kenalan juga satu sama lain, jadi nanti bisa lebih dua arah dan tektok. Kurang lebih itu Mas Suhar untuk yang tebak gambar ya, tadi perbedaan gambar. Oke, thank you Mas Helmi. Itu adalah yang ke-9. Nah, yang terakhir adalah tebak tokoh. Gitu, Mas O mau nyontohin atau dijelasin? Boleh. Langsung contohin aja ya biar kelihatan jelas. Boleh Ya. Boleh. Sebentar. Nah, gitu ya. Jadi tebak tokoh nih misalnya untuk tebak tokoh juga perhatikan juga demografi pesertanya, usianya, cewek cowoknya gitu ya. Latar belakangnya mereka, sehingga ketika kita kasih tokohnya harus mereka tahu, dan kalau bisa namanya ini tokoh yang famous yang semuanya orang tahu gitu. Ini contoh aja lah ya. Contoh misalnya ini 3 clue. Ini bisa satu-satu word gitu ya, keyword yang dibuka. Musisi, OI, orang Indonesia, lagu Iwan Fals. Oke, betul. Oh. Tapi kok tadi kayak cewek ya Mas O? Iya, yang awal cuman ini doang, pembukaan aja. Oke. Lanjut ya. Penyanyi internasional, pria muda, bad boy, mantan artis YouTube. Ini susah nih. Siapa ya? Bad boy. Soalnya gue nggak bad boy sih, jadi nggak tahu yang bad boy. Oke, misalnya ya, Justin Bieber. Gitu. Terus anggota keluarga Kardashian, pemilik brand make up. Kim Kardashian. Kylie Jenner. Ini karena disesuaikan sama ininya ya, demografinya ya. Misalkan banyakkan cewek gitu ya, nanti bisa disesuaikan sama cewek-cewek. Kalau misalkan orang tua tadi Iwan Fals gitu ya. Kalau cowok gitu ya, bisa dikasih si Kylie Jenner ini gitu ya. Nah, jadi itu nanti disesuaikan lagi demografinya. Dan ini juga bikin seru karena semuanya pasti akan nebak dan bisa jadi salah gitu ya. Oke, menarik banget Mas O. Oke, teman-teman, kita udah beberkan ya 10 ide gitu untuk ice breaking untuk sesi online. Tadi apa aja kalau kita mau recap? Yang pertama adalah benda sekitar, jadi cari benda-benda sekitar itu yang pertama. Yang kedua adalah sambung kata atau sambung cerita. Yang ketiga adalah senam otak. Yang keempat adalah senam muka. Yang kelima adalah know your mood gitu. Terus yang keenam adalah Mentimeters, tadi ya Mas Helmi tunjukin juga. Terus yang ketujuh tebak judul lagu. Yang kedelapan opposite. Yang kesembilan mencari perbedaan dari sebuah gambar. Dan yang 10 adalah tebak tokoh. Tentunya ice breaking itu menarik banget, bisa melatih konsentrasi, melatih fokus, membuat kita jadi bonding satu sama lain, dan bisa mengekspresikan perasaan dan pikiran kita. Thank you teman-teman, itu aja yang kita bisa share di kesempatan kali ini atau di konten kali ini. Thank you Mas Hakim, Mas O, sama Mas Helmi gitu ya. Thank you. Jadi sampai ketemu di next konten berikutnya. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya. Thank you.